Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayani Nurafisari Supandi. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Keperawatan jurusan Kesehatan. Dengan nomor pokok mahasiswa 10405003. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Bapak Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Lalu ada rumusan Pancasila, yaitu rumusan etimologis, rumusan terminologis, rumusan historis, dan rumusan sosio-filosofis. Yang terakhir, ada tujuan dari mempelajari Pancasila, yaitu untuk mengetahui bagaimana Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objek ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab ini menjelaskan mengenai sejarah Pancasila, yaitu dari awal kemerdekaan pada masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa era reformasi. Menjelaskan pula tentang lambang negara Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/10/2012. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini menjelaskan tentang Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip saja. Adapun Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang berarti bahwa filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan. Dari keseluruhan arti filsafat, dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai produk dan sebagai suatu proses. Pancasila pun digunakan sebagai sistem filsafat guna jati diri bangsa Indonesia. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian nilai, norma, etika, dan moral. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, yaitu berupa nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Etika dan norma Pancasila tergantung nilai-nilai sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat-hakikat Pancasila dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Pancasila sendiri merupakan satu kesatuan. Dalam muatan sila-sila Pancasila merupakan poin-poin dari Pancasila itu sendiri, yaitu mulai dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Adapun refleksi nilai-nilai keislaman Pancasila. Hal ini yang dimana bertujuan karena sila-sila Pancasila memiliki nilai yang korelasi dengan agama yang ada di Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi sendiri memiliki arti gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh, dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, dan keagamaan. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai relasi pembangunan. Ideologi Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme komunis, dan ideologi fasis. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Unsur utama demokrasi Pancasila adalah prinsip musyawarah dan lahir dari pemikiran.
Bab 7 juga membahas beberapa perkembangan pemahaman demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu, yaitu yang pertama, periode pada masa demokrasi parlementer, yang kedua, periode pada masa demokrasi terpimpin, yang ketiga, periode pada masa demokrasi Pancasila Orde Baru, dan yang terakhir, periode pada masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia atau human right dikenal sebagai sebutan the fourth freedom, yang artinya kebebasan berbicara dan berpendapat atau freedoms of speech, yang berarti juga bebas beragama, bebas dari ketakutan, dan bebas dari kemelaratan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang akan dibawa sampai dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia tidak membedakan ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu semua sudah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999. Bab 9. Memahami Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan tidak lepas dari eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berarti kedudukan Pancasila merupakan sumber nilai dan norma dari setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kedudukan Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam bab 10 ini, yang pertama menjelaskan Pancasila sebagai contoh atau pola pikir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Yang kedua, Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, yaitu iptek, politik, ekonomi, budaya, sosial pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.